Oke guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita bakal membahas apakah benar semua akan matic pada waktunya. Oke guys, maaf kalau misalnya gue agak berantakan gini rambut gue karena gue belum cukur dan gue lagi siap-siap mau berangkat besok ke Solo. Jadi gue bakal bikin deep talks lagi nih kali ini nih. Jadi gue pengen nanya nih ke teman-teman semua nih, apakah benar semua akan matic pada waktunya? Nah, ini menarik nih ya kan. Habisnya banyak yang gak setuju, kayak anak muda mana mau pakai motor matic, anak muda ini gitu kan. Habisnya kemarin tuh ada satu motovlogger yang menyebut diri ya motovlogger dan tiba-tiba ngepost di mana kayak lu kalau misalnya pakai motor matic mending buka ke pasar aja atau apa gitu kan. Menurut gua kayak apaan sih lu bikin konten gitu, nyari perhatian banget sih, tai. Nah jadi kayak gua ngelihat kayak apaan sih, ada apa sama matic? Lu pakai motor kopling, habis itu lu ngelihat motor matic tuh kayak rendah. Menurut gue salah cuy. Karena apa? Karena motor maticnya juga banyak yang gila, kayak misalnya lu ngelihat ADV 750 atau Kuder yang 4 roda atau Piaggio MP3, di mana lu ngejar tuh motor juga setengah mati kalau orang bawanya jago gitu kan. Tapi gini, kita kembali lagi ke topik. Apakah benar semua akan matic pada waktunya? Nah, jadi kan kayak orang bilang kalau misalnya anak muda tuh pakai motor sport dulu, habis itu 30-an mulai ke motor adventure atau apa, habis itu mulai ke cruiser, habis itu ke matic gitu kan. Jadi rata-rata orang-orang yang sudah berumur itu pakai matic gitu kan. Dan ini emang selalu menjadi pembicaraan karena ya pasti semua orang akan matic pada waktunya. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi adalah itu benar. Karena gini cuy, sekarang lu lihat aja dari konten permotovlogeran Indonesia atau konten-konten otomotif Indonesia gitu kan. Nah itu benar-benar kayak sekarang tuh pembahasan saat lu membahas motor matic, misalnya lu bahas kayak PCX, lu bahas kayak Vario, lu bahas kayak NMAX, lu bahas kayak Aerox, lu bahas kayak ya Frigo dan banyak lainnya gitu kan. Itu bakal lebih cepat trending. Jadi kemarin gue lihat video salah satu senior permotoran Indonesia lah, itu Om Iwan Banaran itu kan nge-post tentang Vario kan, Vario dimana itu trending gitu kan. Pertama, pengguna motor matic di Indonesia itu luar biasa banyak sekali gitu kan, dan orang-orang tuh juga menunggu motor-motor baru keluar, dan orang-orang Indonesia ini konsumtif banget. Jadi saat ada info terbaru tentang motor ini bisa orang beli gitu kan, buru-buru beli, dan orang punya kebanggaan kalau dia udah punya sebelum yang lain punya gitu kan. Itu salah satu contoh yang menurut gue. Apakah semua akan matic pada waktunya? Itu semua udah matic pada waktunya malahan. Nah, sekarang kita bahas konten lagi ya. Saat gue saat mulai motovlog di 2016 itu tuh permotoran tuh kayak apa aja dibahas gitu kan. Tapi kalau lu pakai matic tuh kayak susah. Kenapa? Karena gue merasa gue ngecek juga bisa waktu itu motovlogger yang aktif pakai matic terus sampai 100.000 subscriber itu gue gitu loh. Gue pakai PCX pas gue sampai 100.000 subscriber gue baru pakai Duke gitu kan. Ada motovlogger lain yang pakai matic juga, tapi motor utamanya bisa dulu tuh motovlogger tuh sampai sekarang juga ada motor utamanya gitu kan. Kayak misalnya si ini dengan motor apa, ini dengan motor apa. Gue tuh dulu dengan kayak PCX banget gitu kan. Sampai akhirnya gue jual, akhirnya gue beli PCX lagi sekarang. Sekarang saat lu membahas tentang motor matic di YouTube itu lebih banyak yang tertarik. Kenapa? Karena sekarang anak-anak muda lebih prefer pakai matic. Ada yang pakai Vespa, ada yang pakai Aerox. Lu sekarang ngeliat di jalan raya itu udah membludak gitu loh yang pakai motor matic kan. Karena emang peminatnya banyak, motor gampang digunakan, semua orang bisa bawa. Dan emang modif-modifnya sekarang udah unik. Kalau lu mundur ke 2017-2018, modif-modif motor matic itu tidak seperti sekarang. Dulu modifnya itu ya model kayak gini. Habis itu kok sekarang tuh lu mau buat apa aja bisa gitu loh. Dan sekarang tuh masuknya itu sekarang dari semua pasar. Jadi yang misalnya pakai Aerox, lu kira anak-anak muda doang yang pakai Aerox? Anak-anak muda yang cowok, cewek, bocah yang di bawah umur, yang bapak-bapak, yang om-om, yang lomba modif hedon, yang lomba modif-modif unik, yang buat balapan, yang buat ngabers, yang buat drag, semua ada gitu loh. Jadi malah kalau kita ngomongin semua akan matic pada waktunya, ya sudah sembuh, bukan pada waktu lagi, semua sudah matic pada waktu sekarang. Ya gitu sih, itu yang gue lihat sih. Bisa kayak lo kalau ngomongin kayak udahlah nanti lu juga pakai matic. Sekarang hampir semua orang yang punya motor kopling atau gini deh, misal orang punya motor adventure, abis itu dia kepin ke supermarket gitu, masa dia bawa motor adventure ya terus? Pasti capek, jadi pasti butuh secondary motor. Nah, kalau Call of Duty bilang is easier to change your weapon to is faster to change your weapon than to reload gitu kan.
Istilahnya gitulah, ini agak ngaco dikit. Tapi ini salah satu contoh aja menurutku sih. Apakah semua akan matic pada waktunya? Ya udah matic pada waktunya gitu loh. Abis itu kayak sekarang, dulu kalau misalnya lu malam-malam riding, terutama kayak malam Sabtu atau malam Jumat gitu, itu kan banyak anak motor. Nah kemarin gue mencoba riding, dimana saat gue riding itu isinya matic semua. Bahkan ada yang udah ridingnya itu kayak gabungan gitu, itu isinya matic semua. Sekarang lu San Mori, lu ke daerah Paun, lu ke daerah BSD, lu ke daerah Sensi, lu ke daerah manapun, sampai yang luar kota, lu ke Lembang, lu ke Tawangmangu, lu ke daerah dimana kalau kota lain tempat San Morinya gitu kan, itu isinya matic. Semua sudah pakai matic dan semua bangga, dan itu bagus sebenarnya, karena malah jadi udah nggak ada tuh namanya kasar-kasaran. Makanya kalau orang ada yang bilang matic doang ini apaan sih, lu mau buat apa? Lu bikin konten gitu buat apa? Kecuali nyari sensasi tuh buat apa? Pakai bilang matic kok San Mori, mending ke pasar aja. Gue kepen nanya langsung ke orangnya, lu buat apa bikin gitu? Oh cuma konten doang. Tabok aja tuh mukanya. Astagfirullahaladzim. Semua orang berhak untuk menggunakan motor apapun, yang penting tidak merubah standar safety-nya gitu loh. Jadi ngapain lagi lu bikin konten menjatuhkan harta yang orang lain punya? Orang bangga punya itu, biar dia happy, yang penting tidak merugikan orang lain. Kesian banget bro, lu perlu menjatuhkan orang untuk membahagiakan diri lu. Kesian loh, orang udah nabung, orang udah beli, abis itu tuh ada yang buat konten jatuhin. Emang ini biasanya gitu-gitu bocah-bocah TikTok biasanya di bawah umur gitu, belum pernah ngerasain beratnya hidup gitu loh. Kalau lu mau bahagia, hargai orang lain dulu. Kalau lu nggak suka sama yang orang lain lakukan, cukup lu keep aja, atau lu buat contoh positif. Gak usah pakai lu jatuhkan. Ayolah, anak motor mau sampai kapan anjir pecah belah terus? Kapan kita bisa riding santai bersatu semua? Ya gak? Jadi semua akan matic pada waktunya, semua sudah matic pada waktunya. Gak ada alasan urusan mau ke pasar atau mau kemana. Semua orang berhak untuk bermotoran. Yang penting tidak merugikan orang lain. Oke guys, itu aja dari gue. Please ride safe as always. Berikan pendapat kalian di komentar. We see you in the next video. Goodbye.